Hey, Bismillah, kali ini kita pengen banyak cerita soal dia. Dia memberiku banyak kesan meski aku tidak begitu suka padanya. Jadi kita pernah dapat omset 7 juta dengan ditemani satu alat ini. Wah, banyak gak sih? 7 jati bawang tani. Wah, keh banget leh. Sebetulnya mungkin lebih, cuman yang betul-betul fokus dari awal sampai akhir kita tanam kurang lebih 1400 knol bibit kentang, dan betul-betul dari nol sampai finish kita semprot pakai mist blower ini yang kita kolaborasikan dengan sprayer elektrik, dan bisa dibilang gold sampai dapat cuan. Jadi pakai mist blower elektrik aman dong, nggak harus pakai sprayer yang wah atau mist blower yang engine, atau memang mist blower elektrik sendiri udah tergolong wah. Oke, sekarang coba kita fokusin pembahasan kita soal mist blower elektrik ini. Untuk modelnya sendiri sebetulnya ada dua macam. Ada yang sudah punya slot baterai, biasanya memakai baterai 12 volt persis dengan baterai sprayer elektrik. Namun yang saya punya ini tanpa slot baterai, jadi energinya kita ngandelin kemampuan dari baterai sprayernya. Memang serba bingung, saya nggak bisa bayangin kalau mist blower ini yang beratnya mencapai 1,8 kg harus ditambah dengan baterai yang beratnya kurang lebih 2,3 kg. Gempor kan? Mungkin kalau kita nyemprot tiap hari bisa bikin otot kita kayak binaragawan kali ya. Sedangkan bawa mist blower tanpa baterai aja udah bikin lengan cukup pegel dan harus sering bergantian buat megangin. Tapi cukup delima juga kalau kita ngandelin energi dari baterai sprayernya aja. Kira-kira apa bakal awet baterainya? Saat dicas penuh, kapasitas baterai sprayer saya kurang lebih mampu untuk nyemprot sebanyak 11-12 tangki. Awal saya ngorder mist blower ini, saya kira mampu 5-6 tangki saat kita gunain secara bersamaan dengan mist blower ini. Ya setengah lah. Tapi nyatanya hanya 3-4 tangki saja. Bahkan saat ngabisin tangki keempat, kita agak sedikit maksa. Kita matiin mist blowernya dan kita semprot biasa aja pakai nozzle bawaannya si mist blower ini. Jadi kesel kan? Dan itu berakibat fatal pada baterai sprayer saya. Dari yang tadinya mampu buat nyemprot 11-12 tangki, sekarang jadi 8 tangki aja udah pentolan. Kabel dari mist blowernya sendiri rusak saat pemakaian kurang lebih 2 bulanan. Soket sprayer saya juga jadi ikutan susah saat dicas. What? Rusak juga. Oh ya, yang kita punya nozzle bawaannya ada dua.
saya sendiri lebih suka pakai yang kecil biar lebih irit. Dengan mist blower ini pestisida jadi lebih hemat dan merata. Untuk kelebihan yang lain apa ya, semburan kurang lebih bisa mencapai 3 meter sampai 4 meter, cuman kalau ada angin ya ke bawah juga. Oke, udah banyak cerita soal dia sampai lupa kenalin nih. Jadi saya order yang paling murah waktu itu. Untuk bentuknya kurang lebih sama kayak termos, dengan bagian depan agak lebih kecil. Panjangnya sekitar 64 cm dengan diameter 85 cm. Belakang 14 cm dan tutup belakang mengerucut sampai kurang lebih di 7,5 cm. Lalu ada kabel power yang masuk ke sprayer dengan tombol on off di bagian pegangannya. Dari tempat yang sama ada selang yang disambung ke sprayer juga untuk pestisidanya. Ini sampai ke nozzle dan di belakangnya ada kipas untuk meniup semburan pestisida tersebut. Intinya sih sama dengan stick sprayer elektrik pada umumnya, hanya didorong oleh kipas sehingga butirannya yang keluar lebih lembut. Jangkauan agak jauh dan merata. Waktu kita beli nggak banyak keterangan sih, baik di deskripsi produk, di marketplace maupun di kardus kemasannya. Pengalaman selama saya pakai mist blower ini, saya harus lebih lembut dan lebih berhati-hati dalam mengarahkan stick atau mist blower ini ke tanaman. Pergeseran yang kasar membuat semburan tidak merata karena itu hanya buih yang berterbangan dengan tekanan yang rendah. Jadi jauh beda banget sama sprayer engine gitu ya. Ya emang nggak bisa disamain sih. Di tengah orang yang penasaran dan bertanya-tanya saat saya pakai mist blower tersebut, saya belum bisa rekomendasiin buat petani, khususnya kita yang merawat sayur-sayuran. Nggak tahu juga ya untuk petani buah yang merawat jenis kayu-kayuan dan lain sebagainya. Dan juga yang saya ceritakan ini adalah mist blower elektrik yang harganya paling terjangkau, yaitu di angka 200 ribuan. So kalau ada yang lebih ringan, simple, hemat baterai, tekanannya lebih kenceng, ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, atau barangkali bukan untuk petani sayur mayur. Begitu dongeng dari pewaris pertanian bangsa. Sekian, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam panen.